Kembali disergap pemirsa, seorang karyawan SPBU tewas dianiaya teman kerjanya dan ditemukan dalam musola. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku memanggil teman-temannya untuk mengeroyok korban. Seorang pelaku masih di bawah umur. Pada hari Kamis tanggal 19 November jam 20.30 saksi atas nama Rahmat. Dery Purnama, tersangka utama pembunuhan Gary, menjalani rekonstruksi di SPBU Kepahyang, Bengkulu. Dery dan Gary sama-sama bekerja di SPBU. Sebelumnya Gary ditemukan tewas dalam musola SPBU bersimbah darah akibat penganiayaan dengan senjata tajam. Ke dalam aja. Lari atau manggil? Lari. Lari tangan dari apa, itu Bu? manggil-manggil langsung lari, ditarik-tarik, Bang. Oh gitu? Saya masih nolak, Pak. Dalam rekonstruksi terungkap, awalnya Dery dan Gary terlibat pertengkaran. Dery kemudian menghubungi 3 temannya dan melakukan pengeroyokan pada Gary hingga tewas. Inilah kegiatan rekon untuk memperlengkap berkas kita dan untuk menyatakan hal-hal fakta yang ditemukan saat kejadian tindak pidana menyangkut nyawa. Para pelaku ditangkap polisi tidak lama setelah mayat korban ditemukan. Teman kerjanya sendiri, tapi terlihat dari adegan rekonstruksi itu bahwa yang kayaknya pelaku utamanya itu dari temannya dari luar. Diduga pelaku teman-temannya ini ada 4 orang dan 2 orang sudah tertangkap, tinggal 2 orang lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih kurang untuk lebih jelas kita tunggu dari pihak polisi. Satu pelaku pembunuhan pelajar berusia 16 tahun, sementara seorang pelaku lain masih buron polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, dan sepeda motor. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Driawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas di kamar kosnya di Cilacap, Jawa Tengah. Korban ternyata dibunuh oleh teman kencannya yang dikenal di media sosial. Pelaku menghabisi korban karena sakit hati diejek loyo dan ingin menguasai harta korban. Barang bukti diantaranya uang tunai, emas dan 2 motor disita polisi Cilacap, Jawa Tengah dari tersangka NL. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban yang merupakan seorang wanita berkenalan di media sosial. Saat berkunjung ke kamar kos korban di Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah, pelaku sakit hati lantaran diejek loyo oleh korban. Pelaku juga berniat menguasai harta korban. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah beberapa hari kejadian. Polisi harus melumpuhkan pelaku lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Emosi karena ucapan dari korban dan kemudian setelah emosi menghabisi nyawa korban dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, jarum suntik ternyata tak hanya membuat takut anak-anak, tetapi juga anggota polisi. Saat menjalani rapid test di Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang anggota polisi sampai harus dipegangi oleh Kapolres saat diambil darahnya. Gita menyadari darahnya telah diambil petugas kesehatan.
Dari hasil rapid test cepat di halaman Polresta Tasikmalaya, 3 orang dinyatakan reaktif dan harus menjalani tes swab. Rapid test dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Usai menjalani rapid test, ratusan anggota polisi diberangkatkan ke sejumlah TPS di Kabupaten Tasikmalaya untuk mengamankan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang bocah di Cipondoh, Kota Tangerang menjadi korban jambret saat bermain handphone. Korban sempat berteriak minta tolong dan mengejar pelaku yang kabur dengan motor. Saat situasi sepi, seorang pria pengendara motor menjambret handphone milik seorang bocah di depan rumah korban di Kelurahan Neroktok, Cipondoh, Kota Tangerang. Sambil berteriak meminta tolong, bocah ini mengejar pelaku yang kabur dengan motornya. Aksi pencurian handphone yang terekam CCTV ini viral di media sosial. Tak lama polisi berhasil menangkap tersangka di rumahnya di Pondok Karya 2 Cipondoh. Saat ditangkap, pelaku masih mengenakan pakaian yang sama saat beraksi. Tersangka dibawa ke Mapolsek Cipondoh dengan barang bukti 1 unit handphone curian serta motor yang digunakan saat beraksi. Kita mendapatkan identitasnya dari kendaraannya, kemudian kita cek, kemudian sebelum 1 kali 24 jam, alhamdulillah kasus video viral ini terungkap. Polisi masih menyelidiki motif pelaku karena meski datang ke konter HP, pelaku tak menjual handphone curian tersebut karena meminta password handphone untuk dibuka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Pemirsa, seorang duda merapas handphone saat menagih utang di rumah mantan pacarnya. Korban sempat terseret motor pelaku karena berupaya merebut kembali handphonenya. Korban memiliki utang pakaian senilai Rp500.000. Ivan ditangkap polisi di Jalan Perumahan Villa Mutiara, Kota Makassar setelah dilaporkan mantan pacarnya karena diduga melakukan penganiayaan. Ivan seorang duda yang pernah menjalin hubungan asmara dengan korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Ivan mengakui menganiaya korban saat menagih utang. Korban pernah berutang baju tahun lalu saat keduanya masih menjalin hubungan cinta dan berjanji akan mengembalikan uang. Berapa itu? 500 Pak. 500.000 ya. Terus sampai HP-nya kenapa sampai HP-nya kurang pas? Tidak, maksudnya saya cuma pegang itu supaya dia goyang gitu Pak, cari uang. Oh begitu. Iya, tidak ada cuma lain. Sebagai jaminan dia ceritanya. Iya, ceritanya begitu Pak. Oh. Tapi kenapa sampai jatuh dia? Dia waktu saya bawa motor Pak, dia tarik ke belakang. Saya kasih jalan motor. Sempat terseret. Sempat jatuh. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dijerat pasal kasus penganiayaan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.